Sudah Mas. Sudah bisa Mas. Sudah bisa ya, oke, thank you. Hari ini kita akan sebentar saja, karena materi adversarial search ini tidak terlalu sulit untuk bisa difahami. Jadi kalau kemarin kita ngomong masalah searching, semoga ini memberikan materi yang baru terkait dengan searching, yakni proses pencarian, namun pencariannya ini dilakukan secara berlawanan, seperti itu ya. Jadi berlawanan dalam hal ini adalah ada beberapa kasus yang tidak bisa dijalankan pada searching yang biasa, seperti itu. Contoh misalkan kalau kemarin Astar, BD Astar, BFS dan kawan-kawan itu bisa diimplementasikan untuk peta gitu ya. Namun kalau kita lihat proses pencarian peta, kita menyerahkan semuanya kepada komputer gitu ya. Sedangkan tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi decision dari proses pencarian itu gitu ya. Jadi semuanya berbasiskan algoritma, namun tidak ada campur tangan dari manusia. Dalam hal ini adalah shocking effect dari proses pencarian yang ada, seperti itu. Nah, kali ini kita akan ngomong masalah adversarial search, di mana proses pencariannya tidak kita berikan semuanya kepada komputer, namun ada faktor eksternal yang mempengaruhi hasil dari pencarian, gitu ya. Nah, untuk di posisi itu, bagaimana cara kita untuk bisa mendesain suatu algoritma sehingga proses pencarian itu juga masih bisa dilakukan, seperti itu. Kasus yang kita hadapi di sini adalah adversarial search. Jadi nanti kita akan ngomong masalah definisi terlebih dahulu, terus kemudian ada zero sum heuristic, dan juga ada dua algoritma yang akan kita pelajari di sini, yakni minimax dan juga alpha beta pruning gitu ya. Dan meskipun juga kalau nanti adversarial search diimplementasikan, mungkin boleh dikatakan sudah obsolete karena beberapa algoritma sudah bisa dijalankan dan tidak ada pengembangan lebih banyak. Gitu ya. Pengembangan lebih banyaknya nanti akan lebih banyak bergaul di machine learning, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan tunjukkan terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan adversarial search. Saya yakin teman-teman sudah pernah bermain beberapa permainan ini. Ya, saya dengan Mas Faidil pernah mengalahkan dan dikalahkan satu sama lain, gitu ya. Barangkali Mas Faidil pernah mengingat. Lebih sering kalah. Salah satunya adalah yang di bawah sini ya, Mas Faidil ya. Kita pernah bermain ada di situ. Jadi permainan ini disebut dengan permainan Othello mungkin ya, atau mungkin juga beberapa nama yang muncul, salah satunya adalah reversi, sedangkan yang ada di atas itu namanya adalah permainan Go gitu ya. Jadi di permainan ini seperti kita ketahui bahwa ada oponen atau lawan yang berusaha untuk mengalahkan kita, dan juga kita dalam hal ini adalah tujuannya juga mengalahkan lawan gitu ya. Jadi kalau seandainya oponen atau enemy ini kita implementasikan ke dalam komputer, maka artinya adalah bisa jadi komputer akan melawan sesuatu ataupun seseorang gitu ya. Bisa jadi komputer melawan dengan algoritma yang lain, atau mungkin komputer juga melawan orang yang memainkan Othello, Go dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ada banyak yang bisa diimplementasikan selain permainan. Bisa juga teman-teman nanti kalau seandainya ada di sini bisnis, trading, war, jangan bermain yang di war ya. Bermain di trading katakanlah. Trading teman-teman lihat bahwa ada ini ya. Mungkin semuanya akan beranggapan sama bahwa kita menginginkan untuk supaya kita mendapatkan gain gitu ya pada saat kita membeli gitu ya, harga naik, tapi suatu saat kita akan turun dan kawan-kawan gitu ya. Jadi di posisi itu juga sebenarnya ada proses pencarian yang boleh dikatakan ada sifat yang dalam bentuk oponen gitu ya. Meskipun nanti barangkali untuk yang trading ini saya kurang tahu apakah bisa diimplementasikan dalam adversarial search ataupun tidak gitu ya. Apa yang ada di sana, mungkin pada saat kita ingin mengimplementasikan suatu adversarial search ini ke dalam suatu game komputer, maka yang perlu kita perhatikan juga masih mirip dengan yang sebelumnya, kita perlu mendesain suatu state, gitu ya. State-nya seperti apa? Contoh misalkan pada permainan Othello, mungkin kalau teman-teman yang tidak mengetahui game Othello, benar ya Mas Fadil ya, ini namanya Othello. Kita akan mulai dari posisi even, jadi posisi hitam, terus kemudian putih dan putih, terus kemudian pada saat saya memainkan bidak hitam yang terlebih dahulu bermain, maka saya akan menaruh satu bidak
berada untuk menghimpit bidak putih gitu ya, sehingga pada saat ada bidak yang terhimpit itulah yang akan kita flip gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ada putih dan juga hitam posisinya di sana. Jadi di permainannya tinggal kita lakukan proses flipping seperti itu biasa. Terus kemudian tujuan dari permainan ini adalah bagaimana caranya untuk bisa sebanyak mungkin mendapatkan hitam. Kalau seandainya saya bermain dengan hitam, atau mungkin kalau seandainya komputer bermain putih ya, berarti dia sebanyak mungkin mendapatkan menempatkan bidak putih gitu ya, dengan efek dari proses flipping yang ada seperti itu. Atau mungkin kalau di Go ya, kita bermain dengan tujuan bahwa saya memenangkan Go dengan cara kalau tidak salah Go menguasai area seluas mungkin gitu ya. Jadi di area yang seluas mungkin itu, dan dengan catatan adalah keseluruhannya itu akan di hasil akhirnya yang akan kita hitung. Hal yang sama juga di Othello atau reversi, ini pun juga kita akan melihat ada sebanyak mungkin tapi di posisi akhir ya. Ada kondisi tertentu di mana semuanya akan menjadi hitam, atau mungkin kondisi tertentu di mana semuanya menjadi putih, tergantung dari mungkin selisih level permainan dari satu dengan yang lainnya gitu ya. Yang ada di sini adalah lihat bahwa ada yang dinamakan dengan oponen gitu ya, di mana oponen ini akan menentukan next state kita gitu ya. Jadi satu buah state, initial state, dan terus kemudian pada saat saya menaruh bidak hitam ada di sana, kita terjadi flip seperti itu. Mungkin kita bisa notasikan dengan integer gitu ya, integer satu menyatakan hitam, terus kemudian 2 menyatakan putih, 0 menyatakan kondisi kosong. Jadi kita bisa menaruh bidak pada kondisi kosong, namun ada bagian yang terhimpit. Nah, di posisi seperti itu, maka lihat bahwa oponen ini mempengaruhi next state kita. Gitu. Jadi artinya kalau yang kemarin di proses searching, kita bisa saja dari satu state generate anak, terus kemudian kita generate demikian seterusnya sampai kita temukan goal. Jadi tidak ada yang menghambat, boleh dikatakan, menghambat proses pencarian kita gitu ya. Nah, namun pada kondisi adversarial search, pada saat kita menggenerate anak, kita harus menunggu terlebih dahulu gitu ya, pergerakan dari lawan kita seperti apa. Itu yang akan menjadi permasalahan yang ada di adversarial search gitu ya. Dan di posisi adversarial search ini mungkin juga bisa dinotasikan pada dua user gitu ya, komputer dengan user yang lain, atau mungkin 4 user. Let's say teman-teman ingin bermain game kartu gitu ya, entah itu remi ataupun game kartu yang lain gitu ya, dimana ada 4 player atau mungkin 3 player yang berada di situ. Masing-masing player akan melakukan proses bergiliran gitu ya, atau yang kita sebut juga dengan istilah turn-based game gitu ya, permainan yang dilakukan secara bergantian seperti itu. Nah, pada saat kita menjalankan adversarial search ini, mungkin kita bisa jalankan dalam banyak kasus di artificial intelligence. Biasanya kita akan membahas yang kaitannya adalah game gitu ya, yang kaitannya adalah game yang bersifat turn-based. Contoh yang sederhana, saya yakin teman-teman pernah bermain yang ini, entah untuk mengisi waktu luang atau mungkin mengisi mencari kesenangan yang ada di sana dengan teman atau mungkin saudara, kolega atau yang lain gitu ya. Pada game ini biasanya orang akan memulai dari posisi ini kosong gitu ya, semuanya kosong, di mana terdiri atas 3 baris dan juga 3 kolom. Kita bisa bermain tick or tag gitu ya, bermain silang ataupun lingkaran gitu. Di posisi itu mungkin kita bisa saja menerapkan berbagai strategi gitu ya. Ada banyak orang yang menerapkan strateginya, pertama kali lihat taruh di tengah gitu ya, terus kemudian taruh di tempat yang lain, atau mungkin beberapa orang menyatakan bahwa oke, jangan taruh tengah tapi taruh di ujung. Kenapa? Karena prosesnya, kombinasinya untuk pergi ke tidak terblok ada jauh lebih banyak tidak. Tapi itu adalah strategi dari masing-masing. Dan pada saat seseorang menaruh satu strategi, maka biasanya orang akan oponen kita akan mencoba membaca strategi kita, terus kemudian mencoba memblok, sekaligus juga untuk mencari strategi agar dia juga menang. Jadi di posisi itu boleh dikatakan adalah kita berpikir dari sisi kita, dalam kondisi ideal
sebisa mungkin jangan sampai membuat kesalahan kepada kita, namun akan mematikan langkah lawan. Atau mungkin lawan juga dalam kondisi ideal adalah sebisa mungkin lawan jangan sampai terkalahkan, dan sebisa mungkin dia memenangkan pertandingan. Itu yang akan menjadi permasalahan di adversarial search gitu ya. Ini sangat menarik. Tim Tic-Tac-Toe kayaknya mudah untuk dilakukan, dan saya yakin juga teman-teman pernah juga bermain yang semacam ini juga gitu ya. Chess kayaknya semua orang kenal gitu ya, meskipun mungkin dalam apa namanya dalam beberapa negara atau mungkin beberapa wilayah tidak terlalu suka bermain dengan chess. Alasan masing-masing punya alasan gitu ya. Alasan orang yang suka bermain chess adalah biasanya ini mengasihkan, atau mungkin challenging, atau mungkin mengukur kemampuan berpikir dari nalar atau logika dari seseorang, atau mungkin biasanya ini dimainkan oleh orang yang ber-IQ lumayan gitu ya. Atau mungkin juga yang tidak mau memainkan berkata bahwa ini boring gitu ya, sesuatu yang wasting time gitu, tidak bisa mendapatkan apapun dari sini. Apapun itu terkait dengan hal itu, maka ini juga merupakan salah satu yang bisa kita implementasikan nantinya di adversarial search gitu ya. Dalam dunia chess kita kenal ada dua pihak yang bermain di bidak putih maupun bidak hitam gitu ya. Kalau tadi di reversi yang hitam terlebih dahulu, kalau yang chess dia yang putih yang terlebih dahulu gitu ya. Dimainkan pada papan yang sama 8x8 kalau tidak salah, reversi juga 8x8, di mana setiap apa namanya pemain ini akan mendapatkan satu buah king, satu buah queen, satu bishop, dua knight, rook itu benteng gitu ya, knight itu kuda, queen itu ratunya, bishop itu menterinya gitu ya, atau mohon maaf ini salah, pawn si pionnya gitu ya. Dan masing-masing dari ini memiliki bentuk atau arah yang permainan yang berbeda-beda gitu. Jadi artinya ada restriction operator gitu ya, operator yang memungkinkan untuk bisa dilakukan pada suatu saat gitu ya. Operator-operator yang ada di sana mungkin nanti akan menyatakan bahwa satu poin tertentu maka akan bisa dijalankan dengan rule tertentu, sehingga nanti dalam implementasi adversarial search ini akan membentuk semacam operator ini generate anak atau suksesornya siapa gitu ya. Itu yang akan menjadi permasalahan di adversarial search gitu ya. Objektif dari permainan ini sama gitu ya, gimana caranya untuk mengcapture opponent's king gitu ya. Jadi sebisa mungkin mematikan raja yang dimiliki oleh si hitam ataupun si putih seperti itu. Nah, pada permainan-permainan yang tadi sudah kita jelaskan, kita akan bisa melakukan proses pencarian dalam kasus adversarial search ini kalau seandainya nanti sebenarnya bisa kita mutasikan ke dalam sebuah bentuk yang dinamakan dengan zero sum heuristic gitu ya. Zero sum. Apa itu zero sum? Zero sum ini adalah sebuah heuristic yang spesifik, di mana kalau seandainya posisinya itu adalah even, maka jumlah kedua heuristic ini, kalau posisinya adalah even antara algoritma dan player, maka penjumlahan antara player dengan orang ini akan kalau kita jumlahkan 0 gitu ya. Dan dalam semua kondisi yang ada itu juga kalau kita akan jumlahkan adalah sama dengan 0 gitu ya. Contoh misalkan kalau seandainya di posisi initial state, kita bisa katakan bahwa posisinya adalah masih semuanya sama, maka kita akan katakan sebagai draw gitu ya. Jadi saya mendapatkan poin 0 dan orang yang ada di sana juga mendapatkan poin 0 gitu ya. Nah, kalau seandainya kita membuat sesuatu langkah dan itu akan menguntungkan bagi saya, maka saya akan mendapatkan poin positif. Dan orang yang menjadi lawan saya, kita akan katakan bahwa dia mendapatkan nilai negatif yang jumlahnya adalah sama. Sehingga kalau kita jumlahkan antara saya dengan nilai lawan saya, nilainya akan berjumlah 0. Gitu. Itu yang akan kita katakan sebagai zero sum heuristic. Gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita menyatakan bahwa zero sum heuristic pada kasus Tic-Tac-Toe atau mungkin beberapa hal yang lain. Gitu ya. Pada Tic-Tac-Toe biasanya kita akan menggunakan
satu nilai positif tertentu, contoh misalkan 1 pada kondisi win, terus kemudian 0 pada kondisi draw, dan kemudian -1 pada kondisi lose, gitu ya. Jadi di posisi itu adalah kalau seandainya algoritma kita yang berjalan, maka kita akan katakan bahwa tujuan kita adalah untuk mendapatkan nilai 1. Dan lihat pada saat kita mendapatkan nilai 1, orang yang menjadi lawan saya yang kalah di sana pasti akan mendapatkan nilai 0. Sehingga kalau kita jumlahkan antara nilai saya dengan nilai pemain akan berjumlah 0, gitu ya. Itu yang pertama. Dan dalam banyak kondisi kalau di kasus tic-tac-toe ini ternyata nanti kalau kita runut semua tree-nya, banyak kondisinya adalah sifatnya adalah draw, gitu ya. Dan itu yang akan menjadi statistik pada saat teman-teman bermain, gitu ya, secara acak nanti tentu akan mendapatkan kondisi draw itu sama-sama, gitu ya. Sehingga di posisi itu saya mendapatkan 0, nilai 0, dan teman-teman lawan saya juga mendapatkan nilai 0, sehingga pada saat kita jumlahkan nilai kita keduanya, kita akan mendapatkan nilai yang sama atau 0, gitu ya. Itu yang akan kita katakan sebagai zero sum. Nah, kalau tic-tac-toe adalah seperti itu, bagaimana dengan yang lain, gitu ya? Contoh misalkan chess, gitu ya. Di chess tadi kita tahu bahwa ada banyak bidang, masing-masing bidang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan, gitu ya. Contoh misalkan pawn pada saat di posisi tertentu dia sangat jarang pergerakannya, gitu ya. Jadi di posisi tertentu maka kita akan katakan bahwa pawn mungkin orang akan jauh lebih menyukai queen bila dibandingkan dengan pawn, gitu ya. Itu yang akan menjadi permasalahan kita. Nah, seharusnya juga nanti dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa menyatakan bahwa oke, kalau saya mengcapture queen dan juga pawn, maka ini harusnya nilainya jauh lebih tinggi bila dibandingkan hanya dengan mengcapture pawn saja, seperti itu. Dan permasalahannya adalah yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk menyatakan dalam zero sum, gitu ya. Oke. Let's say kita akan memainkan bidak putih, gitu ya. Dan pada saat kita memakan satu pion yang dimiliki oleh lawan kita, gitu ya, kita bisa saja berikan satu nilai, gitu ya, karena kita, di sini posisinya adalah white lost a pawn, gitu ya. Pada saat putih kehilangan satu buah pion, gitu ya, maka kita bisa katakan bahwa kita memiliki poin adalah -1. Kenapa? Karena kita berada pada kondisi rugi, gitu ya. Dan pada saat posisi seperti itu, sebenarnya black yang memakan satu pion kita mendapatkan keuntungan, gitu ya. Nah, keuntungan itu bisa kita katakan bahwa oke, kalau posisi pion yang dimatikan dan ada orang lain yang mendapatkan pion yang lain, maka saya kekurangan 1 dan dia mendapatkan lebih dari 1 dari keuntungan atau advantage yang dia dapatkan, gitu ya. Dan di posisi ini kalau kita jumlahkan, posisinya adalah zero sum juga, gitu ya. Masing-masing bidak kita bisa notasikan, entah mungkin kalau seandainya ada yang berpendapat bahwa bobotnya salah, that's fine, tapi kita bisa gunakan konsep yang semacam itu untuk bisa kita gunakan. Contoh misalkan pawn nilainya 1, rook nilainya 5, let's say, gitu ya. Terus kemudian bishop nilainya berapa, gitu ya. Biasanya sih orang lebih suka rook dibandingkan lebih suka benteng bila dibandingkan dengan menteri, gitu ya. Kenapa? Karena di posisi benteng ini bisa mendesak raja untuk mematikan, sehingga dan dia juga pergerakannya jauh lebih fleksibel, gitu ya, bila dibandingkan dengan bishop, gitu ya. Contoh misalkan rook bisa mematikan di posisi putih dan hitam, sedangkan bishop atau yang si menteri ini dia tidak bisa mematikan hitam dan putih, gitu ya. Dan biasanya juga knight ini juga memiliki keterbatasan, gitu ya. Dan berbagai pertimbangan tentu masing-masing dari bidak ini akan memiliki nilai yang kurang, gitu ya. Nilai yang berbeda, gitu. Dan yang paling fleksibel adalah queen, gitu ya. Namun karena kita menyatakan bahwa the king determine the winning or losing, kita akan berikan nilai lebih dari posisi king, gitu ya. Misalkan king nilainya 100, di mana posisi king di situ bisa dinyatakan dalam kalau kita memiliki ada satu queen, berarti queen nilainya nanti berapa, misalkan 10,
40 atau 50 tergantung dari masing-masing orang gitu ya. Kita harus memastikan bahwa angka king yang 100 tadi harus memenuhi persyaratan ini gitu. Itu yang kita katakan sebagai heuristik kita gitu ya. Dan di posisi zero sum-nya adalah kalau kita kehilangan king ya, hanya kehilangan king saja gitu ya, berarti kita minus 100 dan orang lain yang mendapatkan king itu akan mendapatkan plus 100 gitu ya. Dan tujuannya adalah sebisa mungkin untuk mendapatkan poin yang paling maksimum gitu. Seperti itu. Itu yang ada di adversarial search. Oke. Reversi kita bisa gunakan penjumlahan dari posisi kita dikurang dengan posisi oponen gitu ya. Bisa seperti itu. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan dari, kita lihat dari posisi kita gitu ya, berarti misalkan kita posisinya adalah white-nya di posisi ginilah ya, ke sana, berarti di yang lain ini adalah white, berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 dikali dengan 8 gitu ya, maka kita akan mendapatkan 8 dikurang dengan posisi black-nya, katakanlah di hasil akhir adalah 2 kali 8 gitu ya, maka nilai kita adalah itu. Sedangkan zero sum-nya artinya adalah kita lihat dari sisi posisi black-nya akan menjadi di depan dan white-nya ada di belakang. Black-nya tadi 12 dikurang dengan 6 kali 8, jadi kita akan memiliki jumlah yang boleh dikatakan juga zero sum di posisi itu. Itu mungkin kaitannya dengan zero sum heuristik. Nah sekarang dari zero sum heuristik tadi nanti bisa kita implementasikan ke dalam sebuah algoritma yang dinamakan dengan algoritma minimax ya. Di minimax ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada konsep di mana seseorang akan yang menjadi lawan kita, seseorang itu akan berusaha untuk sebisa mungkin meminimalkan nilai yang kita miliki, dan kondisi kita akan mencoba untuk memaksimalkan nilai kita. Makanya algoritma ini akan dinamakan sebagai minimax algoritma gitu ya. Algoritma minimax ini berusaha untuk mempredik opponent's behavior. Dalam artian adalah kita mencoba untuk memodelkan dalam sebuah tree search di mana tree kita ini nanti akan mencari dalam dua kondisi gitu ya. Kondisi yang sangat ideal adalah kita kondisinya sehat, lawan juga sehat. Kita berpikir untuk menang, lawan juga berpikir untuk menang. Itu adalah yang dinamakan dengan kondisi ideal seperti itu. Dan di kasus tersebut, kalau seandainya kondisi ideal terjadi, maka algoritma minimax ini akan bisa berjalan dengan baik. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau seandainya oponen lawan kita ini tidak dalam kondisi ideal gitu ya, contoh misalkan menyerah gitu ya, itu pun masih bisa dijalankan dengan menggunakan algoritma minimax, di mana kita akan mendapatkan benefit atau keuntungan dengan adanya kondisi itu. Yang menjadi permasalahan adalah pada saat kita implementasikan dalam komputer, seharusnya komputer juga tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu gitu ya. Itu yang akan kita katakan kondisi ideal dalam kasus algoritma minimax gitu ya. Apa yang dilakukan di minimax? It's predict the opponent will take the worst action from our viewpoint gitu ya. Jadi kita ini kan seperti itu, from our viewpoint. Jadi artinya adalah gimana caranya supaya dia terdesak gitu ya. Itu yang akan menjadi permasalahan. We are the max gitu ya. Tujuan kita adalah maximizing our score atau move to the best state gitu ya. Jadi kalau seandainya ada state yang ada di paling bawah, level paling bawah, kita akan menuju ke state yang paling bagus gitu ya. Itu yang akan menjadi minimax gitu ya. Terus kemudian the opponent is the mean gitu ya, di mana dia akan mencoba untuk meminimalkan skor yang akan kita dapatkan gitu ya, skor yang terjelek buat kita gitu ya. Itu yang ada di minimax. Contoh pada saat kita implementasikan dalam tic-tac-toe, maka langkah yang pertama adalah kita harus bisa merepresentasikan state. Yang utama adalah merepresentasikan state. Terus kemudian ada operatornya. Operator ini adalah langkah-langkah yang memungkinkan gitu ya. Jadi di posisi pertama mungkin orang bisa berjalan ada 9 sebenarnya. Di sini ada 9 anak gitu ya, 9 cabang gitu ya. Kenapa? Karena pada posisi X ini kita bisa berjalan di sini atau di sini atau di sana atau di tempat yang lainnya, dari posisi 1 atau posisi 9 gitu ya.
Representasi state-nya seperti apa? Mungkin kita bisa katakan bahwa semua yang kosong adalah nol gitu ya. Jadi kita punya array 9 elemen, terus kemudian isinya 0, 1, 2, di mana 0 menyatakan kosong, 1 menyatakan posisi kita gitu. Terus kemudian 0 menyatakan posisi yang 2 menyatakan posisi yang sudah diisi oleh lawan gitu ya. Oke. Terus kemudian operasi ini adalah operasi yang memungkinkan. Terus kemudian dari sana tentunya kalau minimax sih mungkin kita bisa explore semua node yang ada gitu ya. Ini yang akan menjadi permasalahan kita. Nah, kita tahu bahwa di posisi tertentu seperti ini, leaf menjadi leaf. Alasannya kenapa? Alasannya adalah di posisi ini sudah kita ketahui siapa yang akan memenangkan gitu. Jadi kita tidak bisa lanjutkan ke apa namanya, ke anak-anak berikutnya gitu ya. Atau mungkin di posisi ini juga kita tidak ketahui gitu ya siapa yang menjadi pemenang, namun di posisi itu kita sudah tidak bisa menjalankan apapun lagi gitu ya, baik lawan maupun kita sudah tidak bisa berjalan gitu ya. Itu yang akan menjadi apa namanya, ilustrasi dari algoritma adversarial search gitu ya. Pada saat kita bermain posisinya adalah silang. Pada saat kita bermain posisinya adalah silang, maka next search itu adalah ditentukan oleh langkah lawan gitu ya. Jadi kalau kita sudah bergerak di sini gitu ya, tentu bisa jadi kita bisa memikirkan bahwa lawan mungkin akan bergerak ke sana atau bergerak ke posisi yang lain gitu ya. Namun untuk bisa proses searching pergi ke langkah berikutnya yang kita tentukan, misalkan untuk posisi ini atau posisi yang ada di sana, ini bergantung dari pergerakan lawan gitu ya. Nah, ini yang akan kita katakan bahwa kalau kita sebut bahwa di level tertentu adalah maksimum, kita menginginkan untuk memaksimalkan sesuatu, maka di posisi tertentu juga orang akan berusaha, oponen kita akan berusaha untuk meminimalkan langkah kita atau values kita. Kita berusaha untuk memaksimalkan, demikian bergantian terus-menerus akan terjadi minimum, maksimum, demikian hingga sehingga kita akan ketahui hasilnya ada di posisi terakhir seperti itu. Nah, ini yang mohon maaf yang tadi saya katakan bahwa ada bagian yang kurang, di mana kalau minimax gitu ya, di posisi minimax tidak ada rollback terhadap posisi gitu ya, meskipun dalam beberapa kasus kita tahu bahwa akan menggenerate satu data yang sama terkadang gitu ya. Contohnya misalkan di sini agak ada yang aneh gitu ya, mungkin apa ya, contoh data yang sama misalkan di posisi ini, sorry nggak ada ini. Oke, contoh misalkan gini, pada saat saya sudah ada di sana, terus kemudian lawan berada di situ gitu ya, terus kemudian saya berada di sini, ini suatu saat bisa saja memiliki hasil yang sama pada saat pertama kali saya bergerak di sana di angka 3, terus kemudian lawan bergerak di angka 5 gitu ya, katakanlah, terus kemudian saya bergerak di angka 1. Jadi posisi itu akan sama gitu ya. Nah, namun kalau kita ngomong masalah minimax, di mana kombinasinya juga sebenarnya boleh dikatakan tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan permainan yang lain yang sifatnya adalah seperti ini. Gitu. Maka nanti algoritma minimax terkadang juga mengalami kendala terutama di bagian memori gitu ya. Itu yang akan menjadi permasalahan di minimax gitu ya. Ini terjadi pada saat kita memiliki ada sesuatu yang dinamakan dengan exhausted tree, di mana memori yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma proses pencarian adversarial search ini membutuhkan memori yang jauh lebih tinggi gitu ya, sangat-sangat besar sekali. Kenapa? Karena let's say ini benteng gitu ya. Terkadang saya bisa bergerak ke depan dua langkah ke sini. Terus kemudian di kondisi tertentu saya balik lagi dan orang lain bisa kembali atau balik ke posisi yang tadi, atau boleh kita katakan adalah kembali ke state sebelumnya gitu ya. Dalam kondisi real di dunia nyata mungkin orang mengatakan bahwa kalau yang kelas grandmaster ke atas mungkin tidak akan pernah terjadi, tapi kalau di kondisi normal di dunia orang mungkin itu bisa saja terjadi gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Alasannya adalah hal itu masih memungkinkan dan memang diperbolehkan dalam kasus gamenya gitu ya. Itu yang ada.
Dan pada saat kita melakukan hal yang semacam itu, nanti cabang kita, anak cabang kita itu akan jauh lebih banyak dan akan membangun memori yang jauh lebih besar. Gitu. Itu yang menjadi permasalahan pada exhaustive tree pada kondisi minimax. Gitu. Oke. Algoritmanya seperti apa? Algoritma dari minimax simple, kita hanya ada sekian baris gitu ya. Dengan yang pertama kali adalah ini algoritma minimax, tapi untuk yang kita nyatakan dengan fixed depth gitu ya. Kenapa kita nyatakan dalam fixed depth? Alasannya adalah kalau kita tidak batasi, bisa jadi memorinya akan menjadi besar gitu ya. Dan di posisi catur mungkin kita hanya bisa membatasi, let's say karena faktor pencabangannya banyak gitu ya. Terus kemudian kita juga harus melakukan proses pencariannya cepat. Kalau seandainya kita implementasikan dalam handphone gitu ya, kayaknya akan sangat menghabiskan prosesor yang sangat besar gitu ya. Kalau kita lakukan proses pencariannya terlalu tinggi kedalamannya. Maka dari itu biasanya orang akan membatasi ke kedalaman sampai ke kedalaman berapa seperti itu, terus kemudian dia berada di initial state-nya adalah dari origin. Origin ini tuh bisa dari initial state atau dari kondisi tertentu, gitu ya. Dan algoritma ini nantinya akan mencari posisi teroptimum, gitu ya, dari origin yang ada. Gitu ya. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah kita memiliki ada algoritma minimax yang basisnya adalah rekursif, gitu ya, rekursif. Dengan kita batasi terlebih dahulu kedalamannya berapa dan juga true-nya di sini adalah karena posisi kita kita menginginkan untuk posisi maximizing players ini ya kita akan katakan bahwa kondisi komputer adalah menginginkan untuk nilai yang paling maksimum untuk komputer seperti itu. Nah, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah di algoritma minimax nilai-nilai yang ada pada heuristik ini harusnya berada pada kondisi node. Ini salah satu yang menjadi kekurangan dari algoritma minimax gitu ya. Terkadang dalam kondisi tertentu kita belum mengetahui apakah seseorang itu kalah atau menang gitu ya. Meskipun dalam kondisi tertentu kita bisa saja menghitung berapa nilai heuristik yang dimiliki oleh orang itu gitu ya. Atau mungkin kondisi heuristik dari satu state gitu ya. Contoh misalkan di permainan catur lawan kita tidak ada bidak yang keambil, tapi kita ada satu pion yang keambil, maka kita bisa katakan bahwa nilai saya berkurang 1 nih, gitu ya. Nah itu satu kondisi yang ada di minimax ini, dan nanti beberapa kondisi bisa jadi di kondisi itu akan menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah di algoritma minimax. Gitu. Oke, kembali ke algoritma minimax. Kayaknya nanti harusnya itu saya jelaskan di posisi nanti, tapi that's fine. Kita berada dari posisi node, gitu ya. Node ini bisa di posisi manapun. Pada saat node ini kita berada di kedalaman tertentu, maka kita harus nyatakan bahwa node itu adalah sebagai terminal dan kita akan bisa harusnya bisa menghitung nilai dari heuristic value-nya. Contoh misalkan di tic-tac-toe, kalau seandainya kita nyatakan bahwa kedalamannya adalah 1, 2, dan 3, kondisi ini adalah kedalaman yang paling maksimum yang kita miliki, maka kita tahu bahwa di sini adalah draw, gitu ya. Maka di posisi draw ini harusnya, gitu ya, kita kembalikan nilai heuristiknya adalah bernilai 0. Kalau di kondisi ini, kondisi misalkan kita 1, 2, 3, 4, dan 5, kondisi ini adalah menang gitu ya, maka kita akan katakan bahwa nilai heuristiknya adalah 1, sesuai dengan apa yang sudah kita definisikan sebelumnya. Gitu. Nah, kalau seandainya kedalamannya bukan 0, maka yang dilakukan ada 2 kondisi. Apakah maximizing player-nya bernilai true atau false? Ya. Maximizing bernilai true artinya adalah seolah-olah kita menjalankan algoritma di posisi kita, gitu ya. Sedangkan algoritma yang lain, yang posisi maximizing player-nya adalah false, itu seolah-olah adalah melakukan proses pencarian dilihat dari sudut pandang si lawan kita. Gitu. Itu yang ada di algoritma minimax. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah value-nya kita set dengan nilai tak hingga. Jadi posisi di situ adalah artinya seolah-olah kalau seandainya dia di posisi tertentu dan dia bukan leaf,
bukan terminal gitu ya, maka kita akan seolah-olah tidak mengetahui nilai kita itu adalah nilai berapa gitu ya. Di sini dinyatakan dengan minus tak hingga gitu ya. Kenapa? Karena kita menginginkan untuk nilai yang paling besar gitu ya, memaksimalkan nilai kita gitu ya. Terus kemudian dari node tertentu kita akan generate semua child node-nya untuk kemudian kita evaluasi lagi dengan menggunakan algoritma minimax gitu ya, maximizing dari value yang didapatkan dari atas ataupun yang didapatkan dari sini, minimax dari child, dari anaknya gitu ya, terus kemudian dengan kedalamannya adalah kita kurangkan 1, dan false ini adalah sebagai inverse dari maximizing player gitu ya, itu yang ada gitu ya. Terus kemudian algoritma ini jalan lagi ke sana dalam posisi false, berarti nanti tergantung apakah sudah sampai di posisi leaf atau enggak. Kalau misalkan tidak ya berarti kita tahu bahwa maximizing player-nya adalah false, maka kita bergerak ke posisi ini gitu ya, di mana kita inginkan adalah minimizing player, dalam artian adalah menjalankan dari sisi si oponennya. Terus kemudian kita set dengan nilai tak hingga, yang artinya adalah sebenarnya dia menginginkan maximizing player, tapi kalau kita set dengan minus tak hingga, artinya dia tidak akan berhasil mencari nilai minimum gitu ya. Maka kita set dengan nilai yang seperti itu. Terus kemudian setiap child-nya, jadi di posisi ini nanti kita akan cari ada, kalau di posisi ini berarti ada 8 gitu ya. Kalau posisi ini ada 7 child yang memungkinkan seperti itu. Kita cari nilai minimumnya. Jadi di sini ada nilai untuk maksimum, ada nilai minimum tergantung dari kondisi apakah berada di level yang minimum atau level maksimum seperti itu. Sehingga nanti kalau seandainya kita memiliki proses pencarian yang semacam itu, kita akan hasilkan nilai dari optimum values yang kita dapatkan, dan juga nanti mungkin langkah yang kita tentukan gitu ya, yang ditentukan, atau mungkin langkah mana yang harus dijalani oleh komputer seperti itu. Ini contoh kalau seandainya kita menggunakan algoritma minimax dalam kondisi tertentu gitu ya. Let's say kita ingin membatasi kedalaman kita gitu ya. Berapa kedalaman? Di sini ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada 4 kedalaman. Oke. Abaikan dulu nilai-nilai yang ada di sini gitu ya. Dalam algoritma minimax biasanya yang kita miliki nilainya itu semuanya ada di posisi leaf gitu ya. Kenapa? Lihat di posisi tadi kita akan mencari nilai gitu ya di posisi ini, tapi kita tidak tahu tadi kan di posisi ini kedalamannya adalah 4, kita nggak tahu kan di nilainya. Jadi kita harus melakukan proses recall sampai ke leaf. Jadi apa yang dilakukan di sini adalah mencari tahu berapa sih nilai dari masing-masing anaknya. Dan sebenarnya di posisi ini juga pada saat kita menjalankan algoritma minimax, kita tidak mengetahui. Gitu ya. Mungkin untuk memperjelas algoritma ini, saya akan coba jalankan dengan menggunakan paint. Ya. Begitu. Nah, coba tunjukkan. Sorry, saya sedang membuka aplikasi Paint dan masih belum. Oke, jadi sesungguhnya pada saat kita jalankan algoritma minimax adalah kita tidak mengetahui ada di sana, kita tidak mengetahui ada di situ nilainya berapa, kita tidak mengetahui ada di sana nilainya berapa, terus kemudian kita tidak mengetahui ada berapa nilai yang ada di sana, gitu ya. Seperti itu. Sorry, saya jalankan hapus nilai yang seharusnya tidak kita ketahui terlebih dahulu. Oke. Saya
paste kembali supaya nanti bisa kita jalankan di algoritma yang berikutnya. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau kita lihat dari algoritma yang tadi, pada saat kita memiliki algoritma minimax, gitu, yang bisa memiliki nilai itu hanya pada saat kedalamannya adalah 0. Dalam artian adalah dia adalah terminal node atau mungkin di kedalaman yang paling akhir, gitu ya. Itu yang ada, gitu ya. Nah, sehingga dalam ilustrasi yang ada di sini seharusnya nilai heuristik yang ada itu hanya baru bisa kita ketahui di posisi akhir, dan kita akan melakukan proses rekursif pemanggilan algoritma minimax dengan secara bergantian kondisi maximizing values-nya bergantian true false gitu ya. Jadi di posisi pertama kita ingin memaksimalkan karena kita sebagai player, sebagai algoritma atau komputer gitu ya. Terus kemudian lawan kita menginginkan untuk meminimalkan kita ingin memaksimalkan diri kita, dan lawan ingin untuk meminimalkan, dan seterusnya gitu ya. Kalau seandainya kita batasi bahwa kedalamannya hanya di posisi 4, maka dalam kondisi tertentu kita harus memaksa untuk menghitung berapa heuristik zero sum heuristik yang dimiliki pada state tertentu gitu ya. Let's say state-nya di posisi kedalaman 4 adalah seperti ini. Ya. Maka karena posisinya adalah seperti ini, kita sebenarnya adalah mencari nilai yang maksimum. Untuk nilai yang ada di sana, kita seolah-olah akan mencari nilai maksimum yang ada di antara 2 dan 3. Gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya dia adalah memaksimumkan apa yang ada yang menjadi child-nya, gitu ya, nilai yang ada di child-nya. Gitu ya. Sehingga kita akan katakan bahwa oke, di sini yang paling maksimum adalah 3. Gitu ya. Terus kemudian lagi di sini kita ingin mencari nilai minimum, tapi karena kita tidak mengetahui nilai yang ada di sini, maka kita harus bertanya di posisi itu. Dan di posisi ini kita sudah tahu bahwa yang paling di sini adalah mencari maksimum, maka nilai maksimumnya adalah maksimum antara 5 dan 9, kita tahu bahwa nilai maksimumnya adalah 9 gitu ya. Sehingga di posisi 2 ini kita tahu bahwa yang paling minimum adalah 3. Ya, oke. Terus kemudian di posisi ini meskipun kita sudah tahu nilai yang ada di sana, namun kita belum mengetahui berapa nilai yang lainnya, maka kita tidak berani untuk mengatakan bahwa dia adalah maksimumnya adalah 3 gitu ya. Mungkin kita bisa temporary menyatakan bahwa maksimumnya 3 gitu ya, terjadi perubahan temporer. Tapi karena kita belum telusuri semua node, maka kita bisa saja bertanya ke posisi yang lain. Di sini hanya ada 1, maka kita bisa isikan ke sana. Di sini kita masih belum tahu, harus bertanya di sini. Di sini mencari maksimumnya adalah 7, gitu ya. Untuk kita dapatkan nilai minimumnya adalah 3. Gitu ya. Terus kemudian lagi di posisi ini kita ingin memaksimumkan sesuatu di posisi itu. Terus kemudian di sini kita tidak tahu, posisi ini memaksimumkan diri kita, nilainya adalah 6, seperti itu. Minimum antara itu adalah 2 gitu ya. Terus kemudian pada saat semuanya sudah terdefinisi nilainya, maka nilai maksimum ini bisa kita ketahui bahwa nilainya adalah 3 gitu ya. Jadi pada posisi ini sebenarnya nanti player itu akan membentuk langkah ini, mencari langkah yang ada di sana, menjalankan ke sana. Nah, meskipun demikian dan kita tahu bahwa di posisi ini adalah langkah yang memungkinkan bagi kondisi ideal semua, gitu ya. Namun komputer harus masih tetap menunggu siapa? Menunggu giliran oponennya untuk bisa berjalan. Di posisi ini kan dia bisa berjalan 2 posisi kan. Bisa jadi dia tidak tahu gitu ya. Bisa jadi dalam kondisi tertentu si oponen kita mengikuti langkah yang perhitungan komputer gitu ya. Namun dalam kondisi yang lain bisa jadi dia mengikuti langkah dari sesuatu yang berbeda. Tapi di posisi itu pun that's fine, tidak menjadi permasalahan bagi algoritma minimax. Mungkin itu yang ada di algoritma minimax. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalau seandainya ada. Apakah bisa difahami? Atau mungkin apakah masih ada di sana? Barangkali. Masih bisa dipahami, Mas.
Oke, masih bisa ya, Mbak. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, masih tinggal sedikit lagi. Nggak tahu berapa slide lagi. Oke. Mau break atau nggak mau break? Slide-nya ada 25, ini posisinya masih di 17, jadi masih ada sekitar 8 slide lagi. Oke, kita lanjut sebentar lah ya, sampai minimalnya selesai. Jadi ini tadi yang kita miliki, di posisi itu kita akan menjalankan, pada saat kita menjalankan algoritma minimax, sebenarnya yang kita lakukan adalah strategi apa gitu ya, mencari strategi apa yang terbaik bagi si komputer gitu ya, sehingga kita akan menjamin adanya keuntungan bagi kita. Nah, minimax ini meskipun tadi kita tunjukkan dalam kasus tic-tac-toe mungkin memorinya butuh sedikit gitu ya, branching faktornya maksimum ada 9 gitu, semakin ke dalam juga branching faktornya semakin sedikit gitu ya. Tapi kalau kita implementasikan dalam algoritma dalam kasus yang lain, let's say chess gitu, kita tahu bahwa chess memiliki kombinasi yang lumayan banyak gitu ya. Ada branching faktor yang sampai 32, ada yang sampai 26 tergantung dari satu state yang dihadapi gitu ya. Nah, pada saat kita menjalani yang semacam itu, maka biasanya kita implementasikan minimax ini dalam kedalaman tertentu ya. Dan pada posisi kedalaman tertentu, maka nanti akan muncul horizon effect gitu ya. Apa itu horizon effect? Horizon effect ini adalah sebuah state bisa jadi akan terlihat sangat promising gitu ya. Promisingnya adalah seolah-olah dia menuntun kepada kemenangan gitu ya. Namun sebenarnya bisa jadi itu adalah merupakan jebakan dalam suatu permainan. Kan kadang catur kita mengorbankan sebuah budak gitu ya, sacrifice gitu ya, mengorbankan sesuatu gitu ya, bahkan yang kita korbankan pun juga sampai ke ratu gitu ya. Kalau professional player mungkin bisa melakukan hal itu, atau mungkin apa namanya, benteng, kuda, kadang kita melakukan itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu ya. Nah, kalau seandainya kita punya horizon yang terbatas gitu ya, kedalamannya terbatas, bisa jadi nanti kita akan terjebak gitu ya. Terjebaknya di posisi apa? Bisa jadi minimax akan salah gitu ya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan strategi khusus gitu ya. Strategi khusus supaya dalam mengatasi memori dan juga apa namanya, jumlah state yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan dengan apa namanya, sedikit tuning tertentu gitu ya. Dan di posisi itu mungkin nanti akan muncul sesuatu yang dinamakan dengan algoritma alpha beta pruning seperti itu. Oke, algoritma alpha beta pruning ini mudah, basisnya masih juga sama dengan algoritma minimax gitu ya. Dan di posisi tertentu kita akan bisa menghapus apa namanya, node-node yang ada di node tertentu gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan proses penelusuran terhadap langkah yang ada di sana gitu ya. Harapannya adalah dengan melakukan proses penghapusan dari node tertentu, oke, maka kita bisa memperdalam gitu ya, memperdalam pencarian kita gitu ya, sehingga horizon effect tadi bisa kita kurangkan gitu. Apa yang terjadi di alpha beta pruning gitu ya? Alpha beta pruning di sini adalah lihat bahwa posisi alpha kita menginginkan sesuatu yang boleh dikatakan maksimum gitu ya. Kalau kita punya 3, kita masih pengen yang lebih dari 3. Posisi minimum di posisi beta ini adalah kita menginginkan sesuatu yang lebih kecil dibanding dengan 3. Jadi kalau kita sudah punya 3, pengennya adalah sesuatu yang lebih kecil dari 3 gitu ya. Dan di posisi itu sebenarnya nanti akan mendapatkan semacam trade off gitu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak perlu kita lakukan proses pencarian lebih jauh gitu ya. Oke, saya tidak suka menjelaskan apa yang ada di situ. Saya akan lebih suka menjelaskan dengan kondisi ini. Ya. Tadi teman-teman tahu ini adalah minimax yang sama dengan yang ada di situ. Ya. Oke, apa yang terjadi di alpha beta pruning? Ya. Kita akan coba lihat. Di posisi max, ya, ini sebenarnya adalah mencari tahu nilai yang paling maksimum. Dalam artian adalah karena kita tidak tahu dari posisi tertentu, maka sebenarnya kita bisa
asumsikan bahwa kita mencari yang lebih besar dari minus tak hingga, gitu ya. Minus berapapun that's fine, asal terdefinisi pasti akan jauh lebih besar daripada minus tak hingga, gitu ya. Dan di kondisi minimum ini adalah kita mencari sesuatu yang lebih kecil dari posisi tertentu, dalam hal ini adalah posisi tak hingga, gitu ya. Nah, di posisi itu maka langkah yang ini pun sama, gitu ya. Ini lebih besar dari tak hingga, kita menginginkan posisi itu. Nah, lihat bahwa ada irisan antara ketiga operasi ini. Kita pengen cari tahu yang lebih besar dari tak hingga, lebih besar dari minus tak hingga, gitu ya. Kurang dari sama dengan tak hingga dan lebih besar dari tak hingga, gitu ya. Jadi kalau kita garis, gitu ya, ini adalah minus tak hingga dari operasi yang pertama, gitu. Terus kemudian operasi yang kedua saya gunakan warna yang lain. Ini adalah masih ada yang kurang. Jadi saya gunakan ini. Gitu ya. Kita pengen cari sesuatu yang ada di sana, gitu ya. Nah, kalau ini adalah tak hingga, gitu. Oke. Sedangkan di posisi ini kita pengen mencari sesuatu yang kurang dari tak hingga. Jadi asumsinya adalah tak hingganya ada di sana. Gitu. Tak hingganya ada di situ. Maka kita ingin mencari yang lebih kecil dari tak hingga, harusnya proses pencariannya akan ada di area sana, gitu ya. Dan di posisi ini sebenarnya adalah masih ada irisan. Jadi kalau seandainya ada irisan, artinya adalah ada chance atau peluang bahwa kita akan menemukan sesuatu dengan constraint ini, gitu ya. Terus kemudian lagi di posisi sana sama, maksimumnya adalah mencari yang lebih besar dari tak hingga. Maka kita akan generate lagi anaknya. Setiap kali ada chance atau kesempatan menemukan sesuatu, maka kita akan menuju ke anaknya sampai pada kondisi level tertentu. Dalam hal ini adalah bisa jadi kedalaman ataupun mungkin dia adalah terminal, gitu ya. Nah, let's say kita di posisi itu mendapati angka minus 2, gitu ya. Dan di posisi ini adalah kita menginginkan sesuatu yang maksimum, gitu ya. Maksimum angka 2 ini ada di posisi di sana. Jadi saya ganti yang ada di sini. Kita ingin mencari yang lebih besar dari 2, gitu ya. Jadi ada garis yang lain, ya, yang maaf warnanya saya ganti, gitu ya. Kalau minus tak hingga di sana, positif tak hingga ada di situ, gitu ya. Kita tahu di sini adalah, let's say ini adalah 2, gitu ya. Maka sebenarnya kita mencari yang lebih besar dari 2. Permasalahannya adalah apakah ada irisannya di antara ketiga ini? Jawabannya tentu masih ada, kan. Lebih besar dari 2, oke, di bagian ini mungkin nanti kita abaikan, tapi di posisi itu kita masih punya irisan yang lumayan banyak. Jadi artinya proses pencarian masih bisa kita jalani. Terus kemudian kita jalankan lagi 3, gitu ya. Karena posisi 3 lebih besar dari 2, maka titik ini akan berganti, gitu ya, berada di situ, ya. Di mana ini adalah 3, menggantikan kita lebih besar dari bukan 2 lagi menjadi 3, gitu ya. Sehingga yang kita lakukan proses pencarian adalah saya tidak mencari di posisi titik ini lagi, ya. Saya tidak mencari posisi titik itu lagi, tapi yang saya lakukan proses pencarian adalah saya ingin mencari yang lebih besar dari 3. Itu yang terjadi di posisi titik ini. Oke. Terus kemudian karena ini adalah node yang terakhir, maka angka 3 ini akan dilarikan ke sana, ya, larikan ke sana. Oke. Dan proses pencarian terhadap bagian ini selesai, gitu ya. Jadi di posisi ini adalah seolah-olah nanti saya ingin mencari node di sebelah sana, yang lebih besar dari 3, gitu ya. Jadi karena proses pencarian ini selesai, maka saya akan hapus yang ada di sini. Sorry, angkanya harusnya tidak terhapus. Sorry, ini kurang besar. Basis size bisa saya gantikan. Oke. Tadi di posisi tertentu kita nyatakan bahwa kita mencari sesuatu yang lebih kecil dari 3, gitu ya. Jadi kita tidak mencari yang lebih besar dari 3. Ya, seperti ini. Jadi tidak tak hingga lagi, tapi sekarang adalah posisi 3. Nah,
Di posisi ini sebenarnya adalah kita akan bandingkan antara lebih kecil dari 3 tapi lebih besar dari tak hingga, karena kita proses pencariannya ada di sana. Yang bagian ini sudah kita abaikan, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa masih ada irisannya, gitu ya. Irisannya di posisi ini masih lumayan banyak, sehingga kalau irisannya masih banyak, maka kita akan melakukan proses pencarian. Kita nggak tahu nilai yang ada di sini, gitu ya. Maka karena kita nggak tahu posisinya di sana nilainya berapa, maka asumsinya adalah saya gunakan warna yang lain. Saya akan mencari sesuatu yang kita inisialisasi dengan minus tak hingga terlebih dahulu. Tak hingganya ada di posisi ini adalah minus tak hingga. Seperti itu. Saya akan mencari sesuatu yang ada di sana. Ya, seperti itu. Nah, pada saat saya mendapatkan angka 5 di sini, maka 5 ini akan saya anggap bahwa di posisi tertentu ini, ya, saya ingin mencari sesuatu yang lebih besar dari 5, gitu ya. Jadi posisinya adalah 5. Jadi irisannya harusnya adalah ada di sana, gitu ya. Sehingga pada posisi ini saya akan gantikan, ya. Saya tidak mencari yang dari minus tak hingga, tapi saya adalah mencari yang lebih besar dari 5. Oke, katakanlah saya mendapatkan yang lebih besar dari 5 pun, ya, tapi karena saya pencariannya ada di yang lebih kecil dari 3, maka berapapun nilai yang ada di sana sebenarnya tidak akan pernah dilakukan proses perbandingan, gitu ya. Maka dari itu prosesnya adalah kita tidak perlu mencari tahu lagi nilai note yang ada di berikutnya, gitu ya. Atau boleh dikatakan note ini adalah tidak pernah dibangkitkan, seperti itu. Sehingga posisi ini adalah kita akan mendapatkan di sini adalah kita mencari yang lebih besar dari 5, ya, lebih besar dari 5. Namun di sini akan kita prune, gitu ya, atau kita buang. Kita nggak perlu lakukan itu. Kenapa? Karena alasannya adalah di posisi ini. Ya. Sehingga karena kita sudah hentikan pencarian di sebelah sana dan ini tidak memiliki anak lagi, angka plus 3 ini akan kita naikkan ke atas, gitu ya. Sehingga seolah-olah nilai ini akan tidak ada lagi karena kita sudah abaikan, gitu ya. Sekarang kita adalah mencari yang lebih besar dari 3. Jadi di posisi ini adalah 3 sebenarnya. Ini tadi adalah 3. Oh, wait, saya harus ganti. Ini adalah 3. Jadi saya akan mencari sesuatu yang lebih besar dari ya posisinya seperti itu. Jadi di sini kita bisa hapus. Apakah bisa dipahami sampai posisi ini? Halo? Masih bisa. Masih bisa? Oke, good. Kalau masih bisa, kita jalankan lagi. Ya, kita mencari sesuatu yang lebih besar dari 3. Ini nggak ada. Ya. Note ini sudah kita iterasi, ya, dengan ini yang ada yang kita abaikan dari alpha, ya, dari alpha beta, ya. Kita abaikan dari alpha. Nah, sekarang di posisi ini kita pengen mencari yang lebih besar dari 3. Di posisi ini kita nggak tahu, ya, dengan asumsi bahwa kalau tidak tahu kita mencari sesuatu yang lebih besar dari tak hingga. Ya, mencari yang lebih besar dari tak hingga. Notnya adalah di posisi ini, ya. Sorry, lebih kecil dari tak hingga. Lebih kecil dari tak hingga. Ya. Lebih kecil dari tak hingga. Nah, pertanyaannya apakah ada irisannya? Kita tahu bahwa masih ada irisannya, kan? Jadi kita masih bisa jalankan algoritmanya. Terus kemudian dari not ini juga bertanya ke posisi sana, gitu ya. Apakah masih ada yang lebih besar dari, karena kita belum terdefinisi, gitu ya, di sana, maka kita bisa gunakan, kita ingin mencari tahu yang
di garis ini adalah mencari yang lebih besar dari tak hingga ya, di posisi ini. Oke, kita berikan tulisan dulu lebih besar dari minus tak hingga. Apakah ada irisannya? Masih ada gitu ya. Jadi di posisi itu kita punya. Terus kemudian kita punya ada 0 di posisi itu ya. Karena 0 ini yang terakhir maka kita akan menjadi nilai yang ada di sana ya. Jadi katakanlah 0 ada di posisi inilah ya. Jadi kita punya, kita cari yang posisinya ada di sana ya. Apakah ada yang lebih besar dari tak hingga, kurang dari tak hingga, dan lebih besar dari 0? Misalnya masih ada ya di sebelah sini kan. Kalau masih ada, maka cari ini nggak ada, kita cari ke sana, gitu ya. 0 ini ke sana, dan di posisi ini adalah not yang terakhir, maka akan menjadi nilai yang ada di sini. Nilainya adalah 0, gitu ya. Oke. Terus kemudian di posisi ini adalah karena dia nilainya 0, saya ganti di ininya. Ini. Minimum dari 0 seperti itu, dan not ini sudah kita lakukan proses pencarian, maka ada bagian yang kita hapus gitu ya, misalnya bagian ini. Nah, karena itu kita hapus, maka di posisi ini juga kita tidak punya ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang ada sesuatu yang kita carinya minimum kan di sini ya, minimum lebih kecil dari 0 tapi lebih besar dari 3. Di posisi ini kan tidak ada gitu ya. Maka karena tidak ada, maka akan terjadi proses penghapusan atau pruning gitu ya. Pruning yang di sini karena disebabkan oleh nilai minimum, maka kita akan katakan sebagai pruning by beta gitu ya. Pemotongan berdasarkan beta gitu ya. Oke. Karena tidak ada dan ini juga tidak akan menggantikan nilai yang ada di sana, maka kita lanjutkan ke posisi yang berikutnya gitu ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya sama, balik lagi ke posisi tadi. Oke, kita sudah berada di sini. Sekarang kita akan lakukan untuk node yang ada di sana. Saya akan coba iterasi kembali. Kita masih mencari sesuatu yang lebih besar dari 3, gitu ya, sampai nilai yang tak hingga di posisi node paling atas. Di sini adalah mencari sesuatu yang lebih besar, kurang dari tak hingga. Kurang dari tak hingga. Kayaknya ada irisannya ya, kalau seandainya kita jalankan. Jadi kita kembali lagi di posisi tadi. Kita punya ini adalah posisi tak hingga. Oke, ini adalah tak hingga. Terus kemudian kita ingin mencari yang minimum ya. Minimum berarti lebih kecil dari tak hingga. Ke sana. Kayaknya ada, irisannya masih ada, maka kita berjalan di posisi ini. Di posisi ini kita dapat nilai yang tidak tahu juga ya, karena belum ada nilai ininya. Kita bertanya ke sini, apakah ada yang lebih besar dari minus tak hingga? Ke sana. Apakah ada yang lebih besar dari minus tak hingga? Ya, dari posisi minus tak hingga. Minus tak hingga. Apakah ada irisannya? Ternyata masih banyak gitu ya. Jadi kita akan lakukan proses pencarian. Terus kemudian di sini keluar angka 2 gitu ya. Jadi 2 ini karena posisi leaf, maka akan kita naikkan menjadi nilai yang ada di atas. Karena kita dapatkan angka 2, di sana. 2 ada di sini ya. Posisi ini adalah 2. Jadi nanti kita akan mencari sesuatu yang lebih besar dari 2 gitu ya. Sehingga ini sudah tidak ada lagi, kita hapus. Terus kemudian ini juga terjadi perubahan nilai yang ada di situ. Maksimumnya adalah mencari yang lebih besar dari 2 ya. Begitu dapat nilai 1 ini tidak bisa menggantikan 2 karena dia nilainya adalah lebih kecil gitu ya, sehingga tidak terjadi perubahan apapun di sana. Nah, karena posisinya sudah seperti ini, maka ini akan berada di menggantikan nilai yang ada di atasnya. Dalam hal ini adalah posisi minimum gitu ya. Dan posisi minimum di situ ada di posisi ini ya. Sehingga kita akan punya bahwa posisinya ada di situ. Mencari
yang lebih kecil dari 2, ya. Mencari yang lebih kecil dari 2 di posisi ini, gitu ya. Dan pada posisi itu maka kita akan lakukan pemotongan trim area pencarian kita yang ada di situ, dan sehingga kita akan mencari apakah ada yang lebih besar dari 2, lebih kecil dari 2 tapi lebih besar dari 3. Dan di posisi ini karena tidak ada, maka yang bagian ini pun kita akan lakukan proses pemotongan, gitu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan proses generate terhadap node-node yang ada di sana. Jadi pemotongannya ada 3 lokasi. Di posisi ini karena proses alpha, di posisi ini karena proses beta atau karena proses pencarian minimum, dan di posisi ini karena proses pencarian minimum atau pencarian beta. Kurang lebih seperti itu. Sebentar, saya akan coba cocokkan. Ya, di sini terjadi ada pemotongan 1, pemotongan 2, dan pemotongan 3. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang ada di alpha beta pruning. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo? Kalau seandainya ada. Belum? Belum kayaknya, masih belum. Mas, Mbak? Belum, Pak. Oke. Masih ya, masih apa namanya? Masih bisa atau masih pusing? Masih kebayang lah. Masih bisa. Masih kebayang. Masih kebayang. Ini kalau seandainya nanti tidak apa namanya, tidak jelas yang tadi garis-garisnya, bisa coba membaca angka ini, gitu ya. Kalau seandainya angka membaca tulisan itu, gitu ya, itu adalah keterangan dari proses yang terjadi tadi. Ya. Oke. Nah, di posisi alpha beta pruning ini juga sebenarnya ada permasalahan, gitu ya. Kalau tadi permasalahan dari Minimax adalah basisnya horizon, gitu ya. Ada horizon effect di mana kita dalam kedalaman tertentu maka ada masalah di mana akan mislead, gitu ya, misguide, gitu ya. Namun di posisi alpha beta pruning ini pun juga sebenarnya ada masalah, gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ini. Jadi pada saat kita menggunakan alpha beta pruning, ini sebenarnya ada masalah lucky unlucky ordering. Jadi di proses ordering ini apa? Orderingnya adalah di proses pembentukan child-nya, gitu ya. Langkah mana yang akan kita telusuri lebih duluan, gitu ya. Nah, itu yang akan menentukan apakah kita melakukan proses prune atau tidak melakukan proses prune, gitu ya. Bayangkan kalau seandainya node ini dan node ini terbalik, gitu ya, atau mungkin node ini dan node ini terbalik, gitu angkanya. Di sini adalah 9, di sini adalah 5. Kemungkinan dia masih ada melakukan proses pencarian tertentu. Saya berikan contoh ya. Di sini adalah mencari sesuatu yang lebih besar dari minus Taingga, ya, ke arah sana, lebih besar dari minus Taingga. Di sini adalah mencari sesuatu yang lebih kecil dari 3, gitu ya. Terus kemudian di sini adalah mencari sesuatu, gitu ya. Kalau seandainya angka di sini adalah angka berapa ya? Angka 1, gitu ya. Angka 1. Maka kita tahu bahwa ada sesuatu yang kurang dari 3 namun lebih besar dari 1. Ya kan? Angka 2 kan? Ya. Maka kita harus generate node yang berikutnya. Dan ini yang akan menjadi permasalahan pada saat kita menggunakan alpha beta pruning. Namun permasalahan ini tidak diketahui solusinya dengan yang basisnya adalah basis algoritma searching. Kenapa? Karena next state mana yang promising itu juga tidak kita ketahui, gitu. Itu yang menjadi permasalahan, namun belum ketemu solusinya. Kurang lebih seperti itu. Itu materi yang ada. Nah, sekarang kalau seandainya tidak ada pertanyaan, saya akan berikan task. Tasknya adalah mohon bisa diselesaikan ini dengan menggunakan Minimax dan alpha beta pruning. Jadi ada node-nya kedalaman 1, 2, 3, 4, 5, ada kedalaman 5. Kalau Minimax kan berarti di sini posisinya adalah maksimum. Kita mulai dari komputer kita ya, maksimum, pengen memaksimumkan sesuatu, meminimumkan sesuatu, memaksimumkan sesuatu, meminimumkan sesuatu, gitu ya. Jadi nanti kita tinggal cari aja. Saya yakin teman-teman untuk yang Minimax bisa menjalankannya. Untuk yang alpha beta pruning mungkin perlu melakukan iterasi seperti yang tadi saya lakukan, kurang lebih seperti itu. Silakan, ada pertanyaan terkait dengan tasknya?
kita masih punya waktu sekitar 1 jam mungkin. Jadi 1 jam nanti saya berharap teman-teman bisa menyelesaikan ini, terus kemudian kirim ke WhatsApp saya akan catat sebagai tugas seperti itu. Ada pertanyaan? Mas, Saya akan berikan slide-nya. Ya. Mas kerjanya boleh langsung bicara-bicara di sini nggak? Terus ditulis di Word? Boleh, bebas, di kertas pun boleh. Kalau bisa ada step by step-nya gitu ya, di di level 1 yang bagian mana untuk menentukan pruning tertentu, maka nanti akan jadi seperti apa. Itu bisa jauh lebih jelas gitu ya. Makasih banyak Mbak Nabil pertanyaannya. Ada lagi yang lain pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, mungkin untuk mempersingkat waktu saya akhiri perkuliahannya, dan nanti supaya teman-teman bisa fokus untuk mengerjakan soal yang ada. Saya